Halo guys, kembali di NHTech ID dan kali ini aku akan membahas tablet ya, yaitu dengan iPad Air 4 yang dikeluarkan oleh Apple di akhir tahun 2020 kemarin dan yang baru keluar baru-baru ini yaitu dengan iPad Pro 2021 dengan chipset yang sangat gila yaitu Apple Silicon M1 chip. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi memang keduanya ini mirip ya, dengan body yang sangat-sangat mirip, hanya berbeda kecil-kecil saja dan beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan untuk membeli, apakah kalian lebih baik membeli iPad Air 4 saja atau iPad Pro M1 yang 11 inch display. Baik, jadi yang pertama aku akan bahas masalah display terlebih dahulu. Jadi untuk keduanya ini sama dengan Liquid Retina display yang diberikan oleh Apple dengan LCD ya, IPS LCD. Aku sedikit akan bahas lebih dalam dulu dengan iPad Air 4. Jadi iPad Air 4 ini menggunakan 10,9 inch display, sedikit lebih kecil dari 11 inch tapi dengan bodi yang sama, sehingga untuk bagian pinggirannya kerasa lebih tebal dibandingkan dengan iPad Pro. Lalu dengan resolusinya sedikit lebih kecil karena 10,9 inch display ya, dengan resolusinya sedikit lebih kecil lah, tidak terjauh berbeda. Lalu dengan pixel per inch-nya digunakan sama, 264 pixel per inch. Yang perlu kalian tahu adalah untuk masalah brightness di iPad Air 4 ini sedikit lebih redup dengan 500 nits saja dibandingkan iPad Pro M1 yang bisa mencapai 600 nits. Memang untuk orang-orang umum mungkin tidak terlalu berbeda, tapi ketika kalian gunakan di luar pasti akan sedikit lebih terang dengan iPad Pro dibandingkan dengan iPad Air 4. Tapi semua color accuracy yang diberikan sama dengan iPad Air 4 dan juga dengan iPad Pro 11 inch. Lalu yang sangat berat adalah tidak adanya 120 Hz screen di sini, atau Apple mengatakan adalah ProMotion Display. Jadi tidak ada, walaupun kualitasnya mirip, tapi tidak diberikan 120 Hz screen dibandingkan dengan yang ada di iPad Pro. Untuk masalah bodinya sangat-sangat mirip, seperti yang katakan sebelumnya juga, dengan bodi yang sebenarnya ini sedikit lebih tebal. Jadi memang iPad Air 4 ini lebih tebal dibandingkan iPad Pro, tapi dengan berat yang sedikit lebih ringan dibandingkan iPad Pro M1 yang sebelumnya. Yang paling terlihat ya memang di kameranya, ya boba kamera. Jadi kalau untuk kamera utamanya sebenarnya sama dengan 12 megapiksel dan aperturnya juga sama. Lalu untuk yang di iPad Pro M1 kali ini masih sama yang diadopsi dengan iPad Pro 2020 sebelumnya, dengan 12 megapiksel kamera utama, lalu 10 megapiksel ultrawide dengan LiDAR scanner. Jadi masih sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja untuk kamera depannya kali ini sedikit berbeda. Kamera depan yang ada di iPad Pro M1 adalah menggunakan ultrawide dengan 12 megapiksel dibandingkan dengan yang ini hanya 7 megapiksel yang sama digunakan di iPad Pro 2020. Jadi kalau kalian tahu fitur masalah center stage yang bisa mengikuti wajah kita ketika kita melakukan video call masih hanya eksklusif di iPad Pro M1 saja. Selain itu, kelebihan kamera di iPad Pro M1 yaitu di masalah video. Jadi bisa stereo recording, lalu juga dengan extended dynamic range up to 30 fps yang diberikan, lalu juga dengan bright yang lebih terang untuk masalah true tone flash-nya yang diberikan di iPad Pro M1. Mungkin banyak tanya masalah aksesoris, antara keduanya ini sama saja. Jadi bisa menggunakan Apple Pencil maupun dengan Magic Keyboard. Jadi Apple Pencil juga sama, mau digunakan di iPad Pro bisa, iPad Air 4 bisa. Lalu juga untuk masalah Magic Keyboard juga bisa sama digunakan. Kalau mau menggunakan Magic Keyboard, sama saja digunakan di iPad Pro 2020, iPad Pro 2018, 2021, ataupun dengan iPad Air 4 sama bisa digunakan dengan Magic Keyboard yang terbaik dari Apple. Untuk security memang di iPad Air 4 hanya ada Touch ID di sini karena itu power buttonnya sedikit lebih besar karena adanya fingerprint yang diberikan di iPad Air 4 ya, kembalinya Touch ID. Dibandingkan dengan iPad Pro M1 memang pasti lebih bagus dengan eksklusif lah ya bagi pecinta juga untuk menggunakan Face ID yang digunakan di iPhone X ke atas. Memang untuk Face ID menurutku sangat nyaman lah diberikan di iPad Pro M1. Kelebihan lagi, jadi untuk di iPad Pro M1 speakernya ada 4, jadi 2 atas 2 bawah dibandingkan dengan yang ada di iPad Air 4 hanya ada 2 aja. Jadi itu kalau kelebihan lah, kalau misalnya kalian mendengarkan Dolby Atmos ya, yang langsung keluar di iPad kalian. Tapi overall sih iPad Air 4 tidak masalah, kualitasnya juga sangat baik untuk speakernya diberikan oleh Apple ya. Lalu untuk masalah storage, jadi storage ini agak rancu. Karena di iPad Air 4 hanya ada 2 tipe, yaitu 64GB ataupun dengan 256GB storage. Dibandingkan dengan iPad Pro M1 yang bisa kalian dapatkan dari 128GB sampai ke 2TB. Selebihnya juga dengan iPad Pro M1 ini adanya hal baru dengan USB-C yang bisa kompatibel dengan Thunderbolt.
Jadi pengiriman data jika kalian suka menggunakan kamera, copy ke iPad Pro kalian ya sebagai edit untuk foto, video, akan jauh lebih cepat untuk ngopi filenya di iPad Pro M1. Sangat signifikan dibandingkan dengan kalian hanya menggunakan iPad Air 4 karena tidak compatible dengan USB-C Thunderbolt dari sisi chipset. Keduanya ini sangat-sangat baik. 5 nanometer proses, jadi A14 chip yang ada di iPad Air 4 sebenarnya sama, arsitekturnya sama digunakan di M1 chip. Jadi untuk A14 ini sudah sangat baik dengan 6 core CPU dan juga adanya 4 core GPU yang digunakan di A14 sama dengan iPhone 12 series. Dibandingkan dengan Apple M1 chip yang memang menggunakan 8 core CPU dan juga dengan 8 core GPU. Jadi untuk grafik performance pasti akan lebih baik. Tapi dengan kecepatan yang digunakan di A14 menurutku sudah sangat-sangat baik. Kalau misalkan menggunakan gaming, juga untuk menggunakan editing foto, video menurutku sudah sangat cukup lah dengan iPad Air 4 dengan harga yang diberikan juga. Lalu memang iPad Pro ya memang lebih pro untuk pro user dengan M1 chip pasti juga akan memberikan yang lebih baik dengan performa yang lebih tinggi. Lalu untuk RAM, jadi RAM-nya memang bukan main. Sebelumnya di iPad Pro 2020 dengan 6GB RAM. Sekarang kalau di iPad Pro M1 naik lagi dengan 8GB RAM untuk yang di bawah 1 tera. Lalu untuk 1 tera ke atas dengan 16GB RAM. Sangat-sangat besar lah sama jika kalian menggunakan MacBook Air M1 ataupun MacBook Pro M1 atau Mac yang lain lah dengan M1 chip. Dibandingkan dengan iPad Air 4, ini sama dengan iPhone 12 atau 12 mini. Jadi dengan 14 chip dan RAM-nya masih menggunakan 4GB RAM. Tapi overall sudah sangat baik lah kalau kalian menggunakan program yang biasa ya. Menurutku editing foto saja sudah sangat baik lah untuk iPad Air 4 dibandingkan dengan iPad yang sebelumnya. Selebihnya bagi kalian pengguna iPad dengan seluler, jadi ya memang kelebihannya adalah iPad Pro adanya 5G dibandingkan dengan iPad Air 4 hanya ada 4G. Lalu mungkin yang terakhir adalah untuk baterai sama saja, jadi dikatakan oleh Apple kurang lebih dengan 10 jam dan untuk 9 jaman kalau misalnya kalian dengan yang berat ya. Tapi overall aku gunakan hampir-hampir mirip sih tergantung dari kegunaan kalian juga masing-masing, apa saja yang kalian gunakan di iPad kalian. Lalu juga untuk baterainya sebenarnya mirip-mirip aja ya. Memang sedikit ada yang lebih kecil, tapi overall sebenarnya sama saja. Karena itu dengan optimisasi dan power efisiensi yang diberikan pasti memberikan baterai dengan screen on time yang mirip-mirip antara keduanya. Penutup menurutku sih kalau kalian mau yang simpel-simpel aja 60Hz nggak masalah. Lalu juga dengan lebih hemat. Lalu aksesoris yang kalian gunakan Apple Pencil dan lain-lain seperti Magic Keyboard semuanya sama. iPad Air 4 menjadi salah satu pilihan yang sangat-sangat baik. Karena tidak ada hal signifikan yang menurutku kalian perlu atau harus ke iPad Pro M1. Dengan display yang mungkin sedikit lebih bagus lah dengan brightness-nya. Lalu dengan adanya ProMotion Display, memang untuk bagi tech geek ya, atau yang sangat suka dengan 120Hz pasti akan lebih memilih iPad Pro dibandingkan dengan iPad Air. Tapi kembali lagi ke harganya juga. Karena harganya di iPad Air 4 yang di Indonesia juga sudah resmi dan banyak yang sudah lebih murah ya dibandingkan dengan iPad Pro M1 yang mungkin dalam waktu dekat ini juga akan masuk seri Wi-Fi-nya. Pasti ada yang tanya juga, apakah lebih baik beli yang iPad Pro sebelumnya 2018 ataupun 2020? Saya di sini aku juga ada iPad Pro 2020 yang sebelumnya aku gunakan ya. Dan sekarang aku coba ke M1 dengan yang 2021. Kalau menurutku, kalau kalian mau sekalian yang untuk jangka panjang, nanggung ya kalau misalnya ke iPad Pro 2020 ya langsung beli aja dengan Apple M1 chip. Karena jujur saja, untuk iPad Pro 2020 ini tidak signifikan perbedaannya dibandingkan dengan iPad Pro 2018. Kalau kalian merasa membutuhkan 120Hz ya silahkan ke 2018. Tapi kalau menurutku kalau 2018 kok nanggung, sekalian aja ke iPad Air 4 ya, lebih hemat dan sangat-sangat baik lah diberikan di iPad Air 4 dengan feel baru dan Touch ID. Memang agak rancu sih. Kalau menurutku lebih baik kalau mau beli ya iPad Air 4. Kalau sedikit mau dengan lebih mahal ya iPad Pro 2020 nggak masalah. Dengan 120Hz dengan kamera yang lebih maksimal juga, LiDAR scanner, dan RAM-nya bisa dapat 6GB dengan storage yang tidak harus 1 tera. Dibandingkan dengan yang 2018, kalian harus beli 1 tera agar mendapatkan 6GB RAM. Yang terbaru sekarang ya iPad Pro M1 kalau mau jangka panjang dan mendapatkan chipset yang menurutku ini akan sangat-sangat panjang umurnya karena lompatannya yang sangat signifikan dibandingkan dengan A12 set yang sebelumnya. Langsung saja ke iPad Pro M1. Kita akan tunggu saja juga dari software developer seperti ada Photoshop, Microsoft ya. Keduanya ini yang sangat-sangat penting menurutku karena aku juga sering pakai Office dan kadang ada Photoshop untuk mobile. Lalu editing misalnya nanti akan ada Final Cut dan lain-lain, kita tidak tahu. LumaFusion saja sudah sangat baik sih.
Tapi kalau masalah worth it untuk sekarang dan mungkin jangka panjang lah. Memang tidak sepanjang dengan kalau kalian membelikan iPad Pro M1, tapi iPad R4 ini sudah sangat-sangat baik dan sangat cukup untuk kebanyakan orang. Jadi itu sih menurutku. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja kita komen di bawah ya. Langsung kita akan bahas bersama. Dan apakah kalian setuju lebih worth it dengan iPad R4? Ataukah lebih baik langsung saja ke iPad Pro M1? Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.